Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil asfiya wal asfiya wal atqiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'd. Sahabat al-habaib, para habaib dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nafa'ana Allah bi kulli hayatihim wa nafa'ana Allah bi 'ulumihim wa adama Allah karamahum fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan melalui wasilah beliau kepada kita ilmu yang maslahat, manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau dunia hingga akhirat. Para alim, bapak kiai, ibu nyai, bimukat kimihim, murabbi hadal ma'ahad, uswatun hasanah, Sayyidil Akh Fadilatul Mukarram Kiai Abdul Manaf bersama ibu nyai dan keluarga dalam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, bisa mengemban amanah, mengantarkan santri-santrinya menjadi generasi yang solehin solehat. Para sesepuh yang kita taklimi, majelis asatid, kepengurusan pesantren, bapak dan ibu wali santri, adik-adik santri, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para jemaah adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Sama-sama kita berdoa semoga pondok pesantren Uswatun Hasanah menjadi lembaga yang maslahah, manfaat, barokah, istiqamah ila yaumil qiyamah, mencetak generasi-generasi ulama alladzina hum warathatul anbiya. Sebab manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat manusia masih memerlukan ulama. Bahkan di surga pun orang masih membutuhkan ulama. Kalau panjenengan kersa buka-buka kitab tapi potonganmu akeh gak kober. Dalam satu hadis di kitab Mukhtarul Ahadits ada satu riwayat, ahlul jannah yahtajuna ilal ulama kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama sebagaimana mereka dulu waktu di dunia membutuhkan ulama-ulamanya. Jadi nuwun sewu, ten swarga tiyang niku mboten butuh tukang nyuguhi ngombe ngene iki.
soalnya sing nyuguhi sing ladeni benjang para malaikat karo Hilman, anak-anaknya orang Islam yang mati sebelum balik. Itu jadi pemuda-pemuda pelayan-pelayan di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Di surga orang nggak butuh tentara, izin kan? Karena di sana nggak ada makar, di sana nggak ada pemberontakan. Di surga orang juga nggak butuh polisi, izin komandan, karena di surga nggak ada teroris. Di sana kondusif. Di surga orang juga nggak butuh bupati, nggak butuh camat, apalagi lurah. Di surga nggak butuh stempel dan tanda tangan. Tapi di surga orang masih membutuhkan ulama, butuh kiai. Untuk apa? Li'annahum yazuruna Allah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Soan bareng-bareng ngadep ngersane Gusti Allah. Kepanggih langsung kali Gusti Allah. Ini adalah merupakan nikmat paling indah di surga. Itu jadwalnya setiap hari Jumat. Kemudian disapa sama Allah. Hei para penduduk surga, sampean jawab dalem ngono ben kaya wis dadi penduduk swarga. Saya tak baleni. Hei para penduduk swarga. Nah, ini kan gayane kaya wis ning swarga. Piye seliramu kabeh ning swarga kene seneng ora? Piye seliramu kabeh ning swarga kene kerasan ora? Piye swargaku iki penak ora? Piye nikmat-nikmat sik kang paringke nang seliramu iki kurang ora? Nah, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian kurang? Mereka diam 1000 bahasa, gak berani jawab. Padahal sebenarnya pengen. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan. Cuma mau ngomong, malu. Kenapa malu? Saking haibahnya Allah, saking wibawanya Allah. Kedua, malu karena merasa sudah diberi nikmat banyak banget, padahal waktu di dunia ibadahnya sedikit banget. Kayak om gitu, kayak om kesangaan. Ibadahnya yang sidik, neng swarga untuk kenikmatan luar biasa banyaknya. Arab jalur tambahan, isin. Kan yang dunia ibadahnya orang berjanji wong bintung. Wong sholat ya 99% ngalamun, gini apa nggih? Walaupun lek nglafadzke niat di fase-fase ini usut. Usut. Lek takbiratul ihram tangane nyengkang-nyengkang lek sendakep nganti melungker-melungker. Tapi pikirannya wis belayang ora karo-karuan. Tapi puasa juga cuma Ramadan saja yang wajib tok. Puasa sunnah ya jarang banget. Syakban ini ya ora poso, Recep ya ora poso, Tarwiyah Arafah ya ora poso, Tasu'a Asyura ya ora poso. Coba Ayyamul Bid ya ora poso, Senin Kemis ya ora. Mulanya ditambah kalau latihan poso Senin Kemis itu nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latihan ya. Nek kabotan dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Berarti saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke sedekah yo ming sithik. Maca Quran yo nek kober wis diparingi nikmat ra karuan gedene, ra karuan oke. Kok arep ngomong jaluk tambah orang wani padahal pengen. Akhirnya mereka sesama penduduk surga hanya saling pandang dan jawil-jawilan.
ngomong sakancane gonku itu dari ini kurang semok. Fayaltafituna ila ulama'ihim. Akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya, minta tolong kepada ulamanya untuk menghaturkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jawili dia ini, yai aturaken ten Gusti Allah nggih, kula pengen duren. Yai aturaken ten Gusti Allah, kula pengen es cendol. Kula pengen goyang. Niku sing matur kiyaine. Jadi kiai niku penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Maka kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Mulane tentunya boten dados DPR, boten napa-napa iki, ora paten. Tapi ten swarga winjing dados anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kiai dicetak di pondok pesantren. Kita tahu perkembangan Islam di Indonesia dibawa oleh para wali, mengembangkan Islam melalui wadah yang disebut pondok pesantren. Jadi para wali mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren, mengajarkan Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran di Indonesia itu melalui pondok pesantren. Mulane kapan ono uang sing dudu lulusan pondok pesantren gak pernah ngaji mondok di pesantren, kok reko-rekon dalil Allah Ta'ala, berarti dia menyalahi fitrah nuzulul Quran di Indonesia. Akeh gak penerek atau mondok kok gayane dalil Quran apa maneh nafsiri Quran. Halo. Kalau dilihat dari sejarahnya para jamaah rahimakumullah, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Tapi karena kaum Ad itu nakal-nakal, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perjuangan di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang dinamakan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Shalihah. Sama kaum Samud ini juga nakal-nakal, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan di Arab Utara juga gagal. Kemudian Allah mengutus Nabi, la minal kidul wala minal lor. Tidak dari selatan, tidak juga dari utara, bal minat tengah. Diutus dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari bangsa yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya, namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan setelah Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul adalah zuriyah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dipilih teko bangsa sing fasih lesane, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Makanya didawuhaken ma arsalallahu rasulan illa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng-ganteng. Semua nabi ganteng-ganteng.
Nah sekarang kalau al ulama warathatul anbiya, kiai ini ku pewarisé nabi, mangkane rata-rata kiai yo ganteng-ganteng. Ya meskipun bukan syarat, tapi pantese kiai ku ganteng. Oleh orang ganteng ya ora apa-apa, mungkin Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dan tidak menilai kalian dari wajah, dari bentuk tubuh, enggak, tapi dari hati. Nah ini dalile kiai sing orang ganteng. Dan Nabi Ibrahim punya putra dari istri Siti Hajar. Nama putranya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka yaitu Masjidil Haram. Kemudian punya putra lagi dari istri yang bernama Siti Sarah. Putranya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, perjalanan dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu nampak jelas. Mbok paham boh orang. Pokoknya tak ceritani ngono. Aku rawani ngekei mau ido hasanah. Soalnya iki pesantren ini jenenge uswatun hasanah. Jadi sing penting niku mboten mau ido hasanah tapi uswatun hasanah. Aku kuatir dadine mboten mau ido hasanah tapi maidu mbak hasanah. Ampun. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Niku rata-rata keturunan saking Nabi Ismail. Terus Nabi Ishak gak ada putra namanya Nabi Yakub alaihi salam yang melahirkan keturunan Bani Israel. Soalnya nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Jadi Bani Israel niku keturunan saking Nabi Yakub. Israel niku bangsa hebat, bangsa pinter, tapi brengsek, serakah. Saking serakahe sampai Nabi karepe arep dikuasai. Jangan sampai Nabi itu berasal dari luar Bani Israel. Makanya sampai sekarang Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Wong Israel itu serakah sampai Nabi yang dikuasai. Dulu kalau ada Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel, niku diambil menantu terus diboyong ke Israel. Serakai. Contoh Nabi Syuaib alaihi salam itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Syuaib itu nabinya wong Yordania, bangsa Eropa. Akhirnya diambil cucu menantu oleh Nabi Yusuf, diolehno putune Nabi Yusuf yang namanya Siti Rohmah. Lajeng diboyong ke Israel. Bangsa Eropa kehilangan nabi, tapi lumayan wis tahu duwe nabi. Timbang Indonesia, setiap ono nabi mesti palsu. Sekarang ngaku jadi nabi, 3 hari lagi tangkap polisi. Itu nabi-nabi di Indonesia. Halo. Israel itu bangsa wong pinter. Makanya sampai saat ini Amerika Serikat gak berani lawan Israel. Dan Israel perang musuh negara manapun, Amerika selalu belani Israel. Karena pos-pos strategis kekuasaan Amerika itu sudah dimiliki oleh Israel. Bahkan produk persenjataan Amerika itu grand makernya, pekerja otaknya adalah orang Israel. Produk pengalaman. Oi, pun, kalau terus nemawan ceritane. Nah, Nabi Yakub gak ada putra, diantaranya bernama Ish. Ini yang menurunkan bangsa Amerika dan Eropa. Jadi bangsa Amerika, Eropa
Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia. Itu nasabnya jelas kalau diurut ke atas, dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabnya. Sing ora patek jelas iki nasibe wong comal. Nasabe wong pecanaan ini ora patek jelas. Iso-iso wong pecanaan ki nek diurut munggah nasabe tekan Raja Firaun. Indonesia ini ora patek jelas. Mulane apa-apa ora patek jelas. Jika ngapunten nasibnya yang ini model nasibnya. Karena apa? Ngapunten masuknya Islam ke Indonesia ini agak lambat, kurang lebih abad ke-14 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke Afrika dan Eropa itu abad ke-7. Indonesia itu terlambat, ya mereka masuknya Islam ke Indonesia itu terlambat, telat. Mulane bagi budaya ini masyarakat kita acara opo wae itu wajib terlambat. Nek orang terlambat orang Indonesia. Kiai diundang ceramah jam 09.00, tekone jam 11. Jadi semakin terlambat semakin Indonesia. Apa meneh wong NU undangan Basul Masail jam 8 pagi, prakteknya garnasan. Semakin telat semakin NU. Itulah Indonesia. Ono lagune kok itulah Indonesia. Ya mergo tekane Islam no Indonesia iki telat, mula nek enek acara apa-apa kok telat iki cocok karo fitrah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Lah terlambat itu identik dengan ketinggalan, sehingga aja kaget Indonesia itu apa-apa ketinggalan, ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Nek orang ketinggalan ya orang Indonesia. Lah salahmu dhewe kok sing api-api mbok kene wong luar, sing elek-elek dikekno nggone dhewe. Jajali to. Nek sing api-api lagi kene wong luar, kacang sing enak ya kacang Cina. Padahal licire nggone comal. Kok diarani kacang Cina, jajal. Jambu sing apik, jambu Bangkok. Jajal to, kates sing enak ya kates Thailand. Nongko sing larang ya nongko Londo. Jajal to. Rumput sing apik rumput Jepang. Kunci sing kuat kunci Inggris. Lha kok bukene wong kono kabeh to njajal. Engko wedhus sing hebat apik ya wedhus Australia. Lha sing kaya wong Jawa ki apa? Gula Jawa kuwi. Jeroen kaya curah kuwi. Lha sing apik-apik bukene wong luar. Apa-apa ketinggalan. Padahal harusnya Indonesia itu juara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Itu kalian siapa yang disebut Allah sebagai umat yang terbaik? Ya kalian umat Islam harus jadi umat yang terbaik. Nah sementara negara seluruh dunia penduduk Islamnya yang paling banyak adalah Indonesia, maka yang terbaik itu harusnya Indonesia. Tapi kenapa kita kok kalah? Halo? Halo? Ilmu pengetahuan ini sumbernya Al-Quran kabeh. Semua ilmu sumbernya dari Al-Quran. Lah Al-Quran milik umat Islam. Islam terbesar di dunia, Indonesia. Harusnya Indonesia ini yang kuntum khaira ummatin. Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan. Yang miliki Quran Islam. Islam terbesar Indonesia, harusnya paling pinter kuntum khaira ummatin. Tapi ini apa? Teknologi kok kalah karo Jepang. Padahal Jepang ini agamanya Shinto. Punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Jadi kita ngawur kok ya ora ngerti. Kitab suci ning wong Jepang Nihongi Yingiski ambek Nahonja. Itu satu pun tidak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Islam punya Al-Quran 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kok kalah deh? Coba
teknologi apa kok Jepang? Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, gudeg Jogja, soto Gerobian Pemalang, sate Madura, pecel Madiun, jenang Kudus, wingko Babat. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Mulane kan Indonesia ini ada istilah fi kulli makan. Apa maneh kena wong ngitung pecanaan kullu syai'in qalu. Wa idza qata lemper qalu. Wa idza qata getok qalu. Wa idza qata kerufu qalu. Wa idza qata bandeng qalu. Wa idza qata urang qalu. Pokoknya panganannya juara. Konsolidasi budaya coba, harusnya kita belajar dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, mampu merubah, mereformasi dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Orang ngerti gue. Kalau aku saya mau orang ngerti, bisa menjadi pusat peradaban dunia sampai orang Islam seluruh dunia dari berbagai belahan bumi, dari berbagai penjuru pengen mendatangi Mekah dan Madinah. Jadi pusat turis peribadatan. Wong sak dunya sing agamane Islam kabeh pengen teko nang Mekah nang Madinah. Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, objek wisatanya malah candi-candi yang terkenal. Jawa Tengah pusatnya candi. Loh gini mungkin? Saya tuh sampai malu. Kapan tahun berapa itu pas saya ke Hong Kong? Gini-gini sayang, udah sering ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang. Ono sing takon lha opo mrono narik. Wong gaweane ngaji kok wah opo. Ini wis kok warung. Itu pas tahun berapa gitu saya ingat, pas ke Hong Kong itu ngobrol sama orang sana. Saya ditanya, "Where are you from, Mister?" Santri itu bisa ngene lho. Orang yang fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan. Orang yang al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Orang yang kuwi tok. Orang yang qala ta'ala qala nabi, iku bisa ngene iki. Saya ditanya, "Tuhan dari mana?" Ya aku jawab, "I am from Indonesia." Berkantemi bisa lho. Diceritani tenang-tenang kok. Ya, saya dari Indonesia. Loh, dia itu begitu tahu saya dari Indonesia, apa komentarnya? Indonesia, Borobudur is good. Borobudur sangat bagus. Jadi dia itu terus cerita, Borobudur itu dibangun pada tahun sekian, pada zaman raja ini. Lalu kemudian saya bangun tukangnya sapa wae, semene entek piro, borongane piro. Apa? Lah aku sampai heran, ini orang Hongkong kok iso paham mana gitu Candi Borobudur. Padahal dia orang Hongkong, ngapal manakibnya Candi Borobudur. Nah, saya sebagai seorang muslim gengsi dong. Kenapa di luar negeri yang dikenal justru wisata yang bukan milik umat Islam, padahal Indonesia mayoritas beragama Islam. Saya pengen menonjolkan Islamnya, tak pamerin deh aku. Ada yang lebih bagus daripada Borobudur. Tak omongi, Bang Al-Akbar Moskow is very good. Aku mau Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus, sangat bagus. Penasaran deh nih, where Al-Akbar Moskow? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak omongi, in Surabaya.
Begitu krungu Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Doli is you. Padahal wis tutup loh wis. Ini masih jauh lebih dikenal Doli daripada Masjid Al-Akbar. Di sini loh. Gue dulu buyune tau rono kan. Ya Allah. Malu dong kita. Padahal Al-Quran itu ilmu segalanya. Contoh adik-adik. Ini ayatnya adik-adik mesti hafal semua. Bahwa Al-Quran menyangkut semua ilmu. Coba. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Ini bicara soal ibil, onta. Berarti ilmu biologi, ilmu tentang binatang. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bicara sama langit. Ini berarti ilmu antropologi. Oh, operator, soalnya langsung nginging dong. Son wis kembret nginging bisa. Coba dikondisikan sonnya. Operator, minta tolong. Son dikondisikan. Jangan ada niki suwantene kabeh sing asline enak mau malah biden-biden kok. Mesti ngene. Pokok kalau bebek pokok ya. Halo. Mic-nya dikurangi, Om. Operator minta tolong. Ya. Ya dikurangi mic-nya. Volume aja diangkat. Volume diangkat dikit. Volume. Halo. Bismillah. Bismillah. Low. Bismillah. Bismillah. Lo ngecek Sony ngono kok cek lo cek cok akhirnya gegeran cek Sony Bismillah ngono jadi apa-apa Bismillah 1, 2 aku sayang dia. Satu, 2, I love you semuanya. Jackson yang enak-enak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil ini berarti ilmu biologi. Wa inna samaa'i kaifa rufi'at. Sama langit ilmu antropologi. Wa inal jibali kaifa nusibat. Jibal gunung berarti ilmu vulkanologi. Wa inal ardi kaifa sufihat. Ardi bumi berarti ilmu geologi. Nah ini ada ilmu yang mencakup semua disiplin ilmu, namanya Googleologi. Wes itu ditakoni bab apa yang jawab. Ini cocok karo santri saiki. Ya santri biyen kitabe kan Fathul Wahab. Lah santri saiki kitabe Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter sama Nihayatul TikTok. Dan nanti sanad ilmunya ya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Wa nafa'anallahu bih. Oke, lanjut kula ceritani sejarah mawon. Nah, kowe ora melu urun aja cerewet. Mari ngrungokke rewel. Runutan dari masjid tadi loh. Nabi Ismail dikasih pusaka masjid apa? La haula wala quwwata illa billah. Wong gendong ki ayu-ayu tapi oon. Lagi wae tak critani kok wis dolali ditekoni kok. Wong ayu nang oon itu hilang 70% kecantikannya.
Makanya cantik itu bukan outer beauty tapi inner beauty. Love you. Ayo aku tuwek-tuwek nelak ini. Jadi kis bayi ini urusan semua ini. Jadi yang untuk nekari mau kok ini. Abang Habib ini ya karena segala usia Habib, jadi semuanya harus disentuh. Jadi bukan hanya konsumsi yang sepuh-sepuh, yang alim-alim, tapi yang bekecil-bekecil sana, mana tadi bekecilnya itu ya harus disentuh semua. Namanya saja pengajian umum kok. Kalau pengajian khusus ya buka kitab qaulal musannif wa syarihu rahimahullah wa nafa'anallahu bi 'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Tapi lek ngaji model ngono kuwi sing teko ora bakal semene oke. Ya polisi barang ora ngira teko. Ceramah sing larang iki model ngene iki. Nek Nabi Ismail diparingi pusaka Masjid Allah, Masjidil Haram. Nek Nabi Ishak diparingi pusaka Masjid Al-Aqsa. Begitu dong. Jadi makin sayang. Benar nama Allah. Caranya ngerayu menunggu ini. Tanggap maneh sih. Anggap dirimu tanggapan. Ngawur tanggap maneh tuh. Masalahnya kan ini tanggap bedes apa? Ngaji tanggap. Ini kalau ya harap tanggapan ini. Perkara seragamnya urung lunas. Ilek mudun runutan dari masjid Rasulullah hijrah ke Madinah sampai perbatasan Madinah langsung bangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, Masjid Quba. Orang kalau haji umroh pasti diajak ziarah dan sholat di Masjid Quba karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh sekali. Sholat 4 rakaat pahalanya sama dengan umroh 2 kali. Itu Masjid Quba. Kalau tengani tunggu sedaya sampai mriko. Amin mriko tanganku mau. Tanganku mrono oleh amin. Masjid Quba yang mriko Masjid Quba. Mau aku tanganku mrono. Saya teliti loh dari santri. Waktu mana muka-muka sakit mereka, amin. Mereka nong. Mereka ayo ya ke omahku begitu borok. Gula mboten wantun untuk ngakai haji, kecuali saya wis duwe porsi. Soalnya haji saya ini syarat paling abot mboten duit neng as-sabru bil antri. Antri ini wae 40 tahun, dan saya sama umur swidak. Sesuk daftar budale 4 tahun kas. Itu kok wayang budal wis 100 umur sampean. Apa tekan? Lamun tekan wis ora kuat. Mulane kula ngomani wis umroh ngono. Ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Iki amin gitu mau. Terus Kanjeng Nabi masuk Madinah nyari tempat untuk bangun masjid. Tapi dong dibuka pelajaran tarikh. Tarikhmu Nurul Yakin ya. Khulasah kan ya, khulasah Nurul Yakin. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku diperintah kali Gusti Allah mangkin Madinah manggene ten pundi? Manggen di mana unta uswa tunggangan Rasulullah berhenti. Di tempat itu Rasulullah diperintah Allah untuk tinggal di situ. Ternyata untanya Rasulullah berhenti di sebuah tempat yang dijadikan sebagai penjemuran kurma.
milik dua anak yatim yang namanya Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibeli oleh Rasulullah, langsung dibangun masjid, kurang lebih luasnya 50 meter persegi. Kok 50 meter persegi? Pokoknya 50 meter kali 50 meter. Panjang 50 meter, lebar 50 meter. Itu cikal bakal Masjid Nabawi. Mbok nek dijak ngaji sejarah terus ngono. Wes. Jadi Rasulullah sampai Madinah langsung bangun masjid, mboten bangun jembatan, mboten bangun pasar, tapi bangun masjid. Udah selesai bangun masjid, Rasulullah doanya biasa, tidak ada doa istimewa. Tapi setelah menentukan tempat dengan sabdanya, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, yang ukuran tempatnya kurang lebih 16 kali 12 meter. Tempat itu disebut raudhah, taman surga. Setelah menentukan tempat itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa, Allahumma ja'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Maka meskipun Makkah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih banyak Madinah, karena Madinah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Makkah simbol amal ibadah, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Amal dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ya, kayak kok manggut-manggut ini ngerti artinya kok? Orang ngerti artinya kok manggut-manggut. Ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan. Tapi amal tanpa ilmu tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tempat itu oleh Nabi disebut sebagai taman surga. Kenapa? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar santri-santrinya, mendidik murid-muridnya. Jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Pondok pesantren ini wis ono mulai zaman Kanjeng Nabi. Santrine Kanjeng Nabi nggih kathah. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi itu ada yang la minal ansor wala minal muhajirin, bukan sahabat Ansor, bukan penduduk asli Madinah, bukan pula sahabat muhajirin, pendatang dari Mekah, tapi dari luar. Mondok tenggene Kanjeng Nabi, manggene ten ember-embere masjid, tidak melakukan godaan kali Kanjeng Nabi. Jumlahnya kurang lebih 700 orang. Kepalanya bernama Abdurrahman bin Sakhr, yang kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah. Itu lurah pondok zaman Kanjeng Nabi, kepala pondok pesantrennya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri ini ya tebe-tebe. Santri ini Kanjeng Nabi ini enten sing saking Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, wong Jerman. Wonten sing saking Iran, Persia, namine Salman Al-Farisi. Wonten sing saking Afrika, Afgan, namine Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren diarani pondok tenanan. Kuwi nek santrine wis teko ado-ado. Mang tingali kok pondok-pondok sing tenanan niku. Santrine mangke ing tebe-tebe. Mulane kula nderek ndonga, muga-muga pondok uswatun hasanah niki estu saged syiar, saged maslahah, manfaat lan barokah. Amin. Halo. Dilanjut? Lanjut? Karena pondok pesantrennya Rasulullah disebut raudhah, taman surga, maka semua tempat yang didirikan pondok pesantren, semua tempat yang di situ dipakai untuk belajar, di situ dipakai untuk ngaji, di situ didirikan pondok pesantren, maka tempat itu besok pada hari kiamat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tempat pondok uswatun hasanah ini. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang ngaji di pondok itu,
penghuninya ya santri-santrinya, ustadz-ustadzahnya, pengurusnya, pengasuhnya, kiainya, bunyainya, keluarga dalamnya, termasuk wali santrinya. Nek orang nunggak sahriah sama dong Bu Yuri, bapaknya sama nunggak, termasuk orang-orang yang ikut berkontribusi mendukung perjuangan pondok pesantren itu. Nek ra dicit minimal ndongake, ngekei dukungan, aja ngurusui. Halo? Halo? Bisa pula disimpulkan rumono. Kanjeng Nabi nek dawuh man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Sapa sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wong sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Ila yaumil qiyamah mata rantainya. Maka semua orang yang pernah ngaji mondok di pesantren insya Allah ahli swarga. Kanjeng Nabi sing jamin. Ya wis padha meneng ya. Dilanjut kan? Terus Kanjeng Nabi ngasuh pesantren, didik, santri terus diutus berjuang dening Kanjeng Nabi ngantos ke Indonesia dibawa oleh para wali. Berjuangnya juga melalui pondok pesantren Kanjeng Sunan Ngampel, mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Santrine nggih mirip kali santrine Kanjeng Nabi. Santrine Kanjeng Sunan Ngampel niku nggih dari berbagai kultur. Ada santri putranya sendiri, putranya piyambak, asmane Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian kita kenal dengan nama Sunan Bonang. Ada santri putranya lagi namanya Sayyid Qasim, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Ada santri yang putra ulama besar Maulana Ishaq, nama putranya Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain, yang kemudian menjadi Adipati Terong. Ada santri yang putra kerajaan Majapahit namanya Raden Fattah, Raden Hasan, atau punya nama Pangeran Jimbun, nama Cina. Soalnya ibunya teko Cempo, akhirnya jadi Sultan Raja Islam pertama yang kedudukannya di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan rampok, berandal Lukojoyo, Raden Syahid, yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti bro, bocah nakal nek kecekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Tapi nek sing nyekel dudu kiai paling-paling dadi Sunan Jogo Kali. Buat tukang mancing, buat tukang ngising. Halo Dewi, ini ke rumah sana ceramah orang mikir, ya mikir rumah samu cukup terima jeplak ngono. Pondok pesantren itu melahirkan kiai berjuang ning masyarakat, carane ngerangkul, carane halus, mboten kereng, mulane payu agama Islam. Masyarakat tertarik, simpatik wong carane halus. Beda karo penjajah Belanda. Belanda ki njajah Indonesia suwe ratusan tahun. Bukan cuma menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan Belanda agak payu. Kenapa? Soalnya Belanda kereng nek karo masyarakat, agamanya ra payu. Beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi bahasa Indonesianya apa? Ya mengerengi. Wes tak pikir mengerengi. Jadi tidak semua bahasa Jawa bisa dijadikan bahasa Indonesia kok. Menek bahasa Indonesianya memanjat. Oke, bahasa kita menek celingkrik. Gimana bahasa Indonesianya? Pokok masuk memanjat bercelingkrik. Enggak semua bisa. Ngono. Nguyuh bahasa Indonesianya kenceng.
Tapi nek nguyuh anyang-anyangan. Ayo piye bahasa Indonesia nih? Mosok kencing mak-cerit. Nah, para wali itu tidak pernah mengerengi masyarakat. Karena masyarakat senang sampai Islam jadi agama mayoritas penduduk masyarakat Indonesia. Lalu sehingga kiai ini jadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Wong biyen yo, masalah opo ae lak morone kiai. Anak nakal, moro kiai, mbah yai anak kula nakal, nyuwun suwuk. Nakale piye? Pon nakale 17 derajat. Kaya ganjarane salat jamaah. Suwuk karo mbah yai, waras nakale. Biyen ngono kok. Mbah yai utang kula kathah. Sauri. Nek wayahe ditagih niki mbah yai. Kula nyuwun donga supaya sing kula utangi lali mboten nagih. Wacake ayat kursi. Ping pinten Mbah Yai? Ping 100 ora ambekan. Kula mantek Mbah Yai. Ora ping 100, ping 7 wae. Engko pas wayah ayat mandalladzi yashfa'u 'indahu. Waca sing dawa terus bayangne wonge. Illa bi'idnih. Ora bakal nagih lali wong. Kae meteng utange akeh kok. Apa dipraktekno kae? Biyen ngono kok. Yai bojo kula niki hamil tuwa, bobot tuwa wis 11 wulan kok ora lahir-lahir bayine. Nyuwun disuwuk Yai kersane bayine nang lahir. Nek ngono ciduke banyu kolah wudune santri kae. Cidukno banyu kolah wudu, kolohe santri. Dongane Kiai diombekne procot. Jenenge donga pendobolan. Ono kuwi. Yai untuk kula sakit Yai niki untuk kula mentek sakit Yai nyuwun suwuk ngene tak suwuk godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh sebulno waras. Yai bojo kula cerewet Yai ngomel nang-nang lato-lato. Kita karo kulino rumane ceramah kuwi. Kulino dolanan lato-latone bojone barang iki. Ono jelas kata-kata awan kata-kata bosore kata-kata bengi kata-kata mulane bengi bali kuwi wong lanang dikai lato-lato. Sak gantelane. Ngopo yo ngene-ngene ya ditiru ambek wong-wong. Tapi sing niru ra gelem ngaku. Halo. Hoi. Yo biyen ndi bojo cerewet iki karo kiai kok. Wis suwun dhewe. Suweke pripun Yai? Wacake ayat sumung bukmun umum faqullah ya Rasul. Lho Yai iku kan bukeman cangkeme kirek Mbak Yai. Lho padha wae. Nah, sekarang kiai mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mau saiki nek ana apa-apa ora gelem karo kiai, anak nakal saiki mboten karo kiai, psikiater. Bojo bapak tuwa wis 11 wulan ora lahir-lahir, mboten karo kiai saiki bidan. Nek perlu dokter spesialis kandungan. Niku tenggene papan nama niku biasanya ana titele spesialis kandungan niku SPOG, spesialis ogok-ogok. Yo pas andene. Bukan titele SPOG. Lha apa singkatane? Sampeyan ngerti lho apa singkatane? Lah iya spesialis ogok-ogok kuwi kok. Ono sing takon ogok-ogok apa to? Saiki wong utange akeh, ora ngoro kiai. Koperasi simpan pinjam. Soale masyarakat wis ngerti nek kiyaine dhewe utange yo akeh. Guyumu ora penak ngono to. Mulane aja salah sih kiai wis ora patek kanggo nggone masyarakat. Sampai kiai Bojonegoro kelayapan tekan gone comal yo ora kanggo.
Lho saniki kiai ora patek kanggo. Mulane aja salahke lek ana kiai dadi tim sukses. Wong kiai alih profesi dadi dubes dukun besar. Lho dukun nang Indonesia iki prospektif cerah prospeknya dukun nang Indonesia. Soalnya wong Indonesia iki prinsipe kan kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk, kalah donya menang donga, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Kalah rupa-rupa lho kudu ana menange to yo. Oh wes, syutingnya wes ketekan baterai. Nah itu tukang syuting ini titelnya IR, Ireng Roto. Waduh ambil aku. Halo bro, kita sama-sama IR, itu insinyur Ireng Roto. Pon, terus para kiai, para ulama itu berjuang dengan masyarakat sampai zaman penjajahan. Siapa yang bisa mengubarkan semangat jihad melawan penjajahan? Yo para kiai. Mergo kiai itu dadi ikonnya masyarakat. Masyarakat ini kalau kiai manut kok digerakno, ayo perang musuh untuk budal kabeh. Kiai bisa menggerakkan ini. Zaman penjajahan. Eling peristiwa 10 November Surabaya sing mateni pimpinane tentara sekutu jenenge Jenderal Malabi kae dudu tentara kae izin Pak tentara dudu polisi izin dah ora enek tentara ambek polisi sapa sing mateni santri sing mateni lho aku ngerti dhewe pas delok filme iki lah aku tekan ngerti kok aku urung lahir kok. Film ini kan fakta sejarah. Kowe bunyi tak antemi pisan. Yo ngomongi aku ngerti delok filme kok. Makin didekati makin cantik. Ini ya, jadi cewek-cewek gintung itu makin dekat makin cantik. Apalagi kalau deket banget mataku ketutupan. Jadi pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama-ulama kiai-kiai itu yang tercatat sejarah, apalagi yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Jenengan nanti sekolah nopo mboten? Ya Allah gak jawab. Wis on budek ya. Jenengan nate sekolah napa mboten? Nate, lah kok ora dadi apa-apa. Nasib. Pahlawan-pahlawan nasional itu kata kiai ini loh. Kiai Pangeran Diponegoro. Kiai Pangeran Diponegoro niku namine asline Abdul Hamid. Hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Pangeran Diponegoro. Mulane pakaian juga sorban utuh-utuh ini gambarnya itu. Kamu tahu ngerti ono fotone Pangeran Diponegoro nganggo helm. Ini satria baja hitam. Juban utuh-utuh sorban. Kiai ulama. Kiai Mojo lho. Kenal dong? Astagfirullahaladzim. Pahlawan nasional Kiai Mojo. Gak tahu kamu? Lah aku ki mbok anggap apa kok iso tahu kamu? Oh, budek pisan. Terus Kiai Sentot Kalibasya Prawira Dirja niku Basyaibah. Lho, durung Kiai Sultan Hasanuddin. Kiai Sultan Agung Tirtayasa, Kiai Sultan Agung Banyokrokusumo, kiai-kiai. Kiai Tengku Umar. Kuwi sak bunyaine perang musuh Londo. Bunyaine kalih garwane. Setunggal bunyai Cut Nyadin. Setunggale bunyai Cut Mutia. Enten melih badhe dados bunyai tapi mardut namine Cut Tari, Cut Keke, Cut Mariska. Niku bunyai mardut niku. Yo kenal wong anak buah kok. Nggih. Kiai-kiai niku mulane
sing berjuang mayoritas para ulama, para kiai. Ngapunten, pantes kalau diberi apresiasi ada peringatan Hari Santri Nasional. Tepuk tangan. Mengingat jasanya kiai, pondok pesantren dan para santri. Yang ini aku tahu ditakoni, kenapa kok diperingatinya Hari Santri Nasional, kok bukan Hari Kiai? Peringatannya kok Hari Santri, kok bukan Hari Mbora dikatekne. Lanjut betul? Lanjut betul? Nah, saya pernah ditanya, kenapa kok peringatan Hari Santri, kok bukan peringatan Hari Kiai? Tak jawab. Enggak, nek anak peringatan Hari Kiai, Bunyai barang jaluk diperingati. Lagi anak peringatan Hari Bunyai, peringatan Hari Gus, peringatan Hari Neng, kakean hari. Berikutnya santri lebih umum. Nek kiai mesti tahu dadi santri. Bahkan meskipun wis dadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Oh, ngono lho. Mulane ana peringatan Hari Guru, tapi enggak ana peringatan Hari Juragan. Juragan ini tahu dadi buruh rata-rata, tapi buruh burung karuan iso dadi juragan. Ana peringatan dari anak, tapi gak ana peringatan dari orang tua. Soalnya nek orang tua pernah jadi anak, nek anak belum tentu sampai jadi orang tua. Bener lho. Biyen bener nek Indonesia iki ana peringatan dari ibu, tapi ora ana peringatan dari bapak. Saiki mburi-mburi tiru peringatan hari ayah internasional. Hari ayah sedunia. Opo hari ayah? Ora pantes blas. Biyen asline ya peringatan hari ibu 22 Desember. Prenek peringatan hari bapak. Karena apa? Bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Mulane wong wedok yo nek tempat kerja kok hamil, boleh ambil cuti hamil. Cuti kerja karena hamil. Boleh wong wedok ambil cuti hamil. Tapi wong lanang ora entuk minta cuti menghamili. Taruh minta. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, akhirnya melalui pondok pesantren pula yang melahirkan pahlawan-pahlawan, perintis kemerdekaan, pendiri bangsa, kiai-kiai, santri-santri, jasane luar biasa. Nah, saiki kiai iki sapa? Manhum al ulama. Ini sing dicetak karo pondok-pondok pesantren. Paling boten kriterianya 3, tapi aku kesel. Nggak munggahkeun papat kok wis. Takokno bapakmu munggahkeun papat iki kesel ora? Iki sing diguyu sing ndi? Ya Allah. Paling tidak ada 3 kriterianya. Ini loh ya. Pertama, ditirokne nggih. Misalnya aku ora bunga-bunga dhewe. Pertama, rijalul ummah bareng. Rijalul ummah. Sekali lagi. Rijalul ummah. Nah, tirokno meneh community leader. Ayo. Kok community lemper ini? Ini latih orang gak ditepuk sitik ngono. Kiai niku pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Lah mimpin masyarakat itu luwih angel tinimbang mimpin santri. Ngapunten nggih. Lek mimpin santri iki gampang. Santri walaupun ribuan mesti manut karo kiai ini. Wong kiai bagi santri adalah remote. Pokoknya dipetek iya ya kuwi dadine. Santri ribuan mesti manut kiai. Kiai ini ngongkon ngulon ribuan santri ngulon kabeh. Kiai ini ngongkon ngidul ribuan santri ngidul kabeh. Ra enek sing wani bantah. Karena di pesantren, di pondok ada departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri, namanya Departemen Kualat.
Tapi nek ngomong masyarakat ki angel, ngarahne masyarakat ki angel. Kaya ngene iki lho, aku ngomong masyarakat ngekei pemahaman wawasan, anggite nang paham kabeh. Ya ora. Ana sing ket manggil ngingeti aku metenten ning ora mudeng. Ana. Pokoke wonge gawe jilbab warna coklat. Lah mudeng ke kondi wong dianya bukan dengerin kata-kata aku, tapi terpesona memandang aku. Lalu kalau iso kuwi bisa mesek sarung manja. Kan dengan sarung manja itu. Ya Allah. Siapa dulu brand ambasadornya? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong umat, ngomong masyarakat niku angel. Mulane kudu nganggo prinsipe jeung Sunan Kalijaga cah angon. Weh, lagune ki wis lakone to urung iki. Jangan Bon, bersama bagiannya ini bagiannya Habib ini, bagiannya aku kan ceramah. Lah anak jangan tuh. Lebih mulane foto-foto nembang, itu sing nembangke itu hasil. Itu tembang leri-leri nek sing nembangke jeung Sunan Kalijaga. Pikir langgeng. Leri tandure wasumile sonek gendeng. Jadi mampu mengislamkan ribuan orang. Bener. Tapi nek sing nembangno grup hadrah iki ya tergantung tanggapane piro. Lho, makanya podo-podo reneng-reneng. Lek ikonnya sholawat Indonesia, Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau itu mau nganutun. Habib Syekh. Wih, jutaan manusia yang tergerak pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habibnya ayam jajal tiru kok. Dari sesuk yang pasar menghubungi pasar sampai angger petuk wong wis edan kowe. Kudu duwe emotional quotient. Makanya rayuane para wali yang Islamke umat ngerti to lek wong Jawa senengane gending-gending. Nek para wali belajar gending tapi gendingnya bernafaskan agama, bernafaskan Islam. Makanya terus sampai saiki wong-wong sedo apal ana gending jamuran, ana padang bulan, ana gundul-gundul pacul, ana sluku-sluku batok, ana jublek-jublek cuweng, ana turi-turi oke lho. Sampai saiki jan mancep. Pompong mbiyen dikei geledan. Wis ilang lho, Pak. Ngono lho. Icerdase. Dewe to. Jeung Sunan Derajat leh nuturi santrine. Kowe iki sing pinter kok, aja kalah karo kodhok. Napa Mbah Yai? Kodhok iki nek entuk nikmat ngaji kok saking syukure nang pangeran. Terus syukur napa nggih to Mbah Yai? Rumakne kae nek garudan kae.
Kek kali banyune agung banjir kae, kodhok-kodhok do ngaji kae. La insakal. La azidan. Wala in kafar. Lho, kodhoke ngarep napa? Nang sing ngarapake iso ngaji yo kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad. Nah sing cek belajaran yo kul ing kuntum kul ing kuntum. Oke aja kalah karo tawon. Tawon iki dikir terus. Napa nggih to? Kanjeng Sunan Giri lek dawuh. Lek tawon mabur kuwi krungu ame. Kuwi dikir kuwi tawon kuwi. Allah. Sampeyan nek ora percaya lho, lek ana tawon mabur kae cekalen siji cek tempelne kupingmu. Ora nek bentek cepet ya Allah. Diomongi kok. Laqad yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh makhluk langit dan bumi bertasbih mensucikan Allah, diterjemah, diekspresikan, diimplementasikan oleh bebek. Bebek krungu ame. Ini bebek subhanallah, 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 subhanallah. Ora percaya yo wis. Wis syukur aja kalah karo sapi. Sapi iki bar diparingi mangan, diparingi ngombe, langsung do syukur kae rungokne nek bar ngombe bar mangan lah alhamdulillah. Sopo ngomong persis nih? Mbok anggap aku ki misanane pedet ngono lho. Jam terus. Iki ngaji kok ora tunggu sih karepmu piye? Nek kurang suwe, omahe sampean ndi kok tak ampiri tak critani dhewe. Moh nek tuwek moh. Kok yo niku jenenge community leader. Emotional cohesion. Nah, kiai ulama ini pemimpin, santri masyarakat ini sing dipimpin. Kiai ulama ini imam, santri masyarakat ini makmum. Makmum wajib manut imam. Selama imam baik, benar dan tidak batal, makmum wajib manut imam. Betul? Nyaut tuh sayang. Imam niat, makmum ikut. Sing banter imam ngadeg, makmum. Imam rukuk, makmum. Imam i'tidal, makmum. Sing banter imam sujud, makmum. Imam ngentut, makmum. Kok ngentut? Lanjut. Kalau ini berarti batal, ngono lho maksudnya. Tapi imam ya kudu ngerti kondisine, makmum iki piye. Ya nek makmume santri pempengan, tidak sholat suwe betah-betah ae. Rakaat pertama bar Fatihah maca 3 juz. Juz apel, juz mangga, juz nanas. Rakaat kedua bar Fatihah maca 2 juz. Nek santri pempengan ya kuat-kuat ae. Lah nek masyarakat wong kampung. Lho kudu wae lek. Makanya kan Nabi lek pesen idza amma ahadukum falyukhaffif. Lah ngimami kuwi enteng-enteng wae. Di anna fihi dhaifan. Mergo nggone makmum kuwi ana wong sing apes. Betah-betahne. Itu ngerti kondisine. Mulane rakyat wajib manut pemimpin selama pemimpin benar, baik dan tidak batal. Tapi pemimpin juga harus ngerti kondisinya. Rakyat jadi saya nomor 2 rampung-rampung. Apa yang disebut dengan Rijaluddin? Bareng. Rijaluddin. Spiritual leader. Ayo. Kok iso isine suwal melungker gitu. Astagfirullah. Mempunyai daya spirit. Mulane niki sing penting disebut al-hikmah wal barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang hebat, sukses
bukan dari pendidikan akademis, bukan dari sekolah, tapi dari al-hikmah wal barokah, yang itu hanya didapat di pondok pesantren. Ibu bapak, adik-adik santri, mulane orang itu bisa sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah, sama di dalam mauidhah, beda di dalam inabah, sama di dalam ilmiah, beda di dalam manfaat. Ngono lho. Padha-padha banyune regane iso beda. Padha-padha hajine mabrure iso beda. Padha-padha jilbabane solihae iso beda. Woi. Dirungokne ora iki. Padha-padha maca Qur'ane iso beda. Ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Nek ketoke yang maca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki soto rawon apa sate angen-angen panganan. Iki jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Kak, halo. Mulane wong niku omongane iso padha tapi mantepe beda. Dongane iso padha ning mandine beda. Kenapa? Kekuatan spiritnya yang tidak sama. Kiai kudu duwe ngoten niku. Kasih nomor 3. Rijalul fikr bareng. Nah, intellectual leader. Ayo. Allah apa wae lemah. Intellectual mahal. Mempunyai keilmuan yang memadai, harus syamilun, mencakup keilmuannya, kudu pinter, mulane ngaji sing tenanan. Lah untuk mencetak itu tempatnya adalah di pondok pesantren. Subhanallah, beruntung sekali Bapak dan Ibu wali santri yang putra putrinya dititipkan di uswatun hasanah ini. Itu udah pilihan yang tepat di saat 3 pilar pendidikan sudah mulai kehilangan nyali, sudah bisa dinyatakan kurang berhasil. Pondok pesantren adalah solusi terbaik di zaman ini. 3 pilar pendidikan itu orang tua, sekolahan, dan lingkungan masyarakat. Rasa-rasanya udah sulit untuk menumbuh kembangkan anak-anak agar bermutu, berkualitas, agar menjadi dzurriyyatan thayyibah. Orang tua sekarang kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Betul? Anak dituntut ini, dituntut itu, tapi nggak dikasih tuntunan. Orang tua sekarang hanya bisa menyebut contoh, tapi tidak bisa memberi contoh. Maka bukan satu kebetulan kenapa pesantren ini namanya uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang prima, contoh dan teladan yang baik, bukan sekedar mauidhah hasanah, tapi uswatun hasanah, lebih mengedepankan dakwah bil hal. Ini rahasia ampuhnya dakwah dan perjuangan para wali serta para ulama dahulu. Bukan hanya pidato tapi maringi contoh, bukan hanya ceramah tapi jadi uswah, bukan hanya berorasi tapi berekspresi, bukan hanya ilmi tapi amali. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saestu kula nyuwun pun pangapunten. Kurang undang maneh. Ngapunten sangat, ini udah jam 12:04. Pangapunten sangat, kula menawi kladuk wani kurang duga, menawi atur kula wonten ingkang kirang ngresepaken penggalih. Bisa melih derek ndedonga mugi-mugi pondok pesantren uswatun hasanah menika estu-estu dados lembaga pendidikan ingkang maslahah, manfaat, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Kula Anwar Zahid dengan segala kebodohan dan keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kasuwun berkah doa panjenenganipun Habib Saestu kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.